dari praktisi hukum juga ini, Bang Sylvester. Apa yang bisa Anda sampaikan, Bang? Ya, mungkin apa yang dikatakan Bang Hosinuddin ada yang benar, mungkin ada yang keliru ya. Saya sendiri mengalami waktu kemarin diperiksa di Polda Metro Jaya itu, saya juga menunggu hampir kurang lebih 2 jam lebih lah. Ya. Tapi bagi saya nggak ada masalah ya kan. Yang penting pemeriksaannya itu tuntas dan profesional dan sesuai prosedur, karena memang ada keterbatasan kemarin waktu yang saya diperiksa itu teman-teman penyidik itu di Solo. Ya, dan di Solo itu kenapa mereka ke Solo? Menurut hemat saya nih ya, saya nggak tahu nanti dari penyidik gimana, bahwa waktu itu yang mereka periksa di Solo itu hampir 12 saksi termasuk Pak Jokowi. Ya. Jadi makanya harus ke Solo. Dan di lounge yang katanya mewah itu bukan hanya Pak Jokowi yang diperiksa ya, tapi banyak orang lain. Jadi memang kalau saya lihat ya kan, narasi-narasi ini akan timbul. Sebenarnya mengenai kegaduhan ya kan, mengenai masalah tudingan, gugatan ijazah palsu ini sebenarnya sudah selesai. Kalau istilah saya ini game over. Kenapa saya bilang game over? Karena memang penyelidikan di Mabes Polri ini kan sudah selesai, sudah kandas ya kan, termasuk gugatan di PN Solo kemarin sudah ditolak atau NO, tinggal Sleman. Yang memang akan terjadi ini dengan penuh drama yang kayak begini, terus telenovela juga, baik itu tangisan dan tawa itu adalah nanti yang saat ini yang diselidiki oleh Polda. yang sekarang naik di Polda Metro Jaya atas pelaporan indikasi pidana penghasutan, indikasi pidana pencemaran nama baik, dan juga fitnah, termasuk penyalahgunaan Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan teman-teman dari masyarakat, yaitu dari relawan dan juga dari teman-teman pengacara, dalam hal ini Pradi Bersatu. Jadi maksudnya Bang Sylvester itu tangisan, air mata dan drama itu sudah mulai seperti statementnya Bang Kosin tadi itu? Sudah ada yang Kenapa begitu? Ke luar negeri, ya sudah ada yang cuci tangan, ya kan. Nah, jadi intinya bahwa menurut saya kita lihat saja lah. Ya saya juga nggak perlu marah dengan statement dan Bang Hosinuddin ataupun Mas Roy Surya. Saya tahap ini saya lagi menikmati. Saya nggak perlu marah-marah juga gitu loh. Kita nikmatin aja ya kan, bahwa nanti pastinya akan banyak tersangka, akan banyak terdakwa, dan juga setelah itu akan banyak narapidana yang masuk penjara gitu loh. Kok yakin sekali Bang Sylvester kayak udah jadi penyidik aja nih Bang? Nah itu saya malahan kalau Mas Roy lebih banyak lagi, dia penyidik, penasihat hukum, kemarin perancang busana. Nah ini kan juga dalam rangka ya mari kita sama-sama ya kan mendudukan sesuai porsinya aja. Kalau saya lebih melihat daripada drama-drama ini adalah yang saya bilang tadi. Sebagai orang hukum juga biasanya, bukan saya peramal ya kan, apa yang terjadi mengenai pencemaran nama baik, fitnah ya kan, terus pelanggaran Undang-Undang ITE, penghasutan, biasanya hampir 100% itu akan ada penetapan tersangka, terdakwa dan narapidananya, itu udah hampir jelas ya. Ya, tapi kan kita tidak boleh melampaui proses ya hukum yang berlaku. Iya. Tapi intinya biasanya yang terjadi di dunia hukum kita itu begitu. Tapi kalau tuduhan ijazah palsu ini di mana-mana ini kandas, ya. Bahkan 2 tahun lalu ada 2 gugatan di PN Solo dan Surakarta juga kandas, ya. Jadi kembali lagi ini yang saya bilang tadi, kalau mengenai tuduhan ijazah palsu sudah game over. Ya, tinggal kita melihat ya kan yang Barreskrim udah selesai, kita fokus ke Polda gitu maksud Anda kan? Silakan komentar Pak Kosin. Ya memang terlalu banyak telenovela ya. Misalnya telenovela ada reuni-reunian, ada yang ngaku alumni UGM, kemudian tidak ada jurusan, ngakunya jurusannya ekonomi manajemen. Ini kan sinetron yang tidak lucu begitu. Tapi itulah telenovela yang hari ini dikembangkan, tidak fokus kepada persoalan yang hari ini dilaporkan oleh Saudara Jokowi tentang fitnah dan pencemaran. Dan bahkan saya melihat Saudara Joko Widodo itu seorang yang tidak ksatria, atau bahasa langsung itu pengecut begitu. Kenapa begitu? Kenapa saya sebut pengecut? Dia merasa dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Dia mengadukan ke Polda Metro Jaya. Harusnya cukuplah dia, pasalnya delik aduan. Dan dalam delik aduan itu harus limitatif. Ada orang-orang, siapa yang memfitnah dirimu?
Siapa yang mencemarkan dirimu? Bukan kemudian buang badan. Dan hari ini ada 12 nama terlapor. Saudara Jokowi benar ada yang cuci tangan. Buang badannya di mana itu? Nah, saudara Jokowi cuci tangan. Ya, saya tidak melaporkan orang, saya hanya melaporkan peristiwa. Begini ya, kalau itu delik umum, bolehlah dikatakan hanya melaporkan peristiwa. Apa peristiwanya? Pencurian. Pencurinya siapa ya? Tidak tahu. Tolong dicari siapa pencurinya. Ya jelas ada kehilangan barang. Ini pencurian. Tetapi kalau delik aduan, ada yang mencemarkan, ya sopo wonge, tunjuk hidung gitu loh. Sama persis kan hari ini misalkan ya, membangun narasi ada orang besar di balik perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mengungkap ijazah palsu ini. Tapi tidak berani tunjuk hidung, hanya bicara tentang narasi warna biru. Jangan-jangan studio ini warna biru adalah orang besar juga di balik ijazah palsu. Saya kan gede nih. Lah, apa iya, saya ini orang besarnya jangan-jangan ini begitu. Artinya begini, kalau memang gentleman fokus saudara Jokowi hadapi dan orang-orang yang di sekelilingnya ini menyingkir saja, nggak ada urusannya dengan masalah pencemaran ini tadi. Satu persatu ya, saya tolong diklarifikasi nanti baik. Pak Gosin ya. Ini kan kasusnya kan satu pencemaran nama baik, betul. Ya pasal 310 KUHP, betul. Korek. Fitnah pasal 311. Betul. Dan kemudian Undang-Undang ITE. 27A. Oke, 27A, 32 sama 35. Ya. Oke, saya minta teman-teman menyiapkan statementnya Pak Jokowi. Nanti mudah-mudahan sudah siap. Kalau sudah siap, oke, kita sama-sama dengarkan dulu pernyataan berikut ini. Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Jadi Pak Jokowi melaporkan peristiwanya, bukan nama-namanya. Ini masih 310 sama 311. Di mana soal buang badan orang besar tadi? Peristiwa, kalau itu delik umum tadi saya sebutkan, kalau pencurian bisa peristiwanya. Tapi kalau sudah fitnah, penyidik itu harus tanya, siapa Pak yang memfitnah dirimu? Nggak bisa penyidik kemudian mengambil tanggung jawab, kemudian penyidik yang kemudian rasa-rasa dia jadi Jokowi, oh berarti dia yang memfitnah, dia yang mencemarkan. Nggak bisa, pasal fitnah itu delik aduan sangat subjektif. Walaupun tidak fitnah, itu subjektif. Misalnya ada orang hitam, kemudian dikatakan, kamu hitam loh, itu bisa pencemaran, tapi subjektif. Tergantung orang yang dikatakan hitam tadi, ya dia merasa tersinggung atau tidak. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara fitnah, bicara tentang pencemaran, itu harus terlihat subjektifnya itu siapa. Definitif. Nah hari ini, dia mengatakan hanya peristiwa, tapi kemudian muncul 12 nama. Justru yang saya tangkap ini... Nama itu muncul dari Polda kan? Nah iya, justru ini saya tangkap Jokowi cuci tangan, kasih ya laporan, kalian bekerjalah, nanti nama-nama kalian yang cari lah. Setelah itu bisa jadi nanti saudara Jokowi karena delik aduan dia mundur, pergi. Lalu yang bertarung ya siapa? Sylvester Matutina, ya semua relawan-relawan Projo. Nanti diadu domba dia dengan TPUA, dengan anak bangsa lainnya. Ini kan sementara dia asumsi, pergi. Kan? Nah bisa terjadi begitu. Karena itu kalau dia memang gentleman, fokus, hadapi. Dan tadi saya tegaskan kami masih menganggap ijazah saudara Joko Widodo itu masih konon diserahkan penyidik. Karena tadi waktu pemeriksaan juga tidak ditunjukkan kepada saksi-saksi yang diperiksa. Dan kami pada saat pemeriksaan Roy Suryo juga akan minta mana ijazah yang katanya disita tadi, baru kita bisa percaya. Begitu kan selama ini narasinya hanya versi Jokowi, versi polisi, tetapi justru orang yang berkepentingan ingin melihat langsung tidak pernah kan nanti semua di ijazahnya. Pengadilan semua akan buktinya dibuka. Polisi belum pengadilan, masih lama, itu juga ditunjukkan. Buktinya kuasa hukum Jokowi bukan pengadilan juga ditunjukkan. Buktinya 11 media yang diundang ke rumah Jokowi bukan pengadilan juga ditunjukkan. Itu kan berarti ada framing seolah-olah udah ditunjukkan kemana-mana asli, tetapi kepada orang yang punya kompetensi untuk meneliti ijazah itu tidak mau ditunjukkan. Kenapa? Mungkin saja khawatir bahwa ijazah itu memang bermasalah. Asumsi kan? Iya. Oke, Bang Sylvester komentar. Ya, jadi gini, memang yang dikatakan Pak Jokowi itu yang dilaporkan adalah peristiwa pidana, peristiwa indikasi pidananya, ya kan, yang mana terangkum dalam video-video, ya kan, yang diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Dan dari situ seperti halnya saya nggak ikut ya waktu pemeriksaan Pak Jokowi, pelaporan itu atau Pak Jokowi. Tapi kalau saya aja sebagai saksi, itu atas peristiwa video itu ditanyakan, ini Bang Silver bertemu sama siapa, ini ngomongnya bagaimana,
itu ditanyakan. Nah dari situ ya kan, itu adalah kewenangan penyidik untuk nantinya ya kan, oh ternyata yang terlapornya ini, nanti tersangkanya ini. Itu kan bagian dari pengembangan, bukan juga kita yang saya nggak tahu ya kalau umpama, karena saya bukan pelapornya. Intinya waktu saya jadi saksi, itulah pengembangan dari penyidik. Yang misalnya gini dilakukan. Bang Silver, misalnya nih contoh nih ya, misalnya saya kemudian merasakan ada pencemaran atau fitnah. Kemudian saya mendapatkan fitnah itu melalui konten di media sosial. Tapi saya tidak kenal. Tapi saya kan bisa menunjuk atau merujuk kepada orang yang menyebutkan itu. Misalnya ciri-cirinya seperti ini, pakai baju ini, atau mungkin inisialnya kalau saya bisa tahu. Kenapa? Nah, justru inisial itu sudah muncul dari kuasa hukum Jokowi. Sementara Jokowi tidak mengakui. Ini siapa yang dusta? Oke, kuasa silakan. hukum Jokowi yang dusta karena menyebutkan inisial ada 5. Atau saudara Jokowi yang buang badan kepada kuasa hukum dan kepada penyidik serta elemen anak bangsa. Dia tidak mau menunjukkan jati dirinya bahwa lo yang nyemarin gua, lo yang mencemarin gua, lalu dibuang badan Ya, begitu. istilahnya Pak Gosin buang badan. Gimana Bang Silver? Enggak ya, karena namanya hak Pak Jokowi sebagai pelapor, ya kan. Tentunya di dalam pemeriksaan awal itu ada timbul nama-nama pelapornya. Setelah itu ketika keluar diadakan konferensi pers, disebut nama pelapornya, nggak jadi masalah kok. Itu nggak ada menyalahi undang-undang ya kan. Jadi kembali lagi menurut saya, kita kembali saja ke pokok materi perkara yang ada sekarang ini, ya kan. Jadi benar-benar yang kita, kalau Bang Kosinudin keberatan dengan katanya Pak Jokowi buang badan, kan bisa aja di pra-peradilan ataupun digugat dengan hal yang lainnya gitu loh. Ya. Saya pikir kita nggak perlulah dalam hal ini tidak mencerdaskan bangsa kita mengenai proses yang ada. Silakan Abang dan teman-teman lakukan gugatan gitu loh. Ya pastinya Udahlah, kalau itu nggak usah diajari lah. Kami sudah siapkan banyak strategi. Tapi ajari saudara Jokowi jujur saja. Dan nggak melanggar undang-undang saja. Undang-undang itu nggak dilanggar kalau ada orang melaporkan. Ya. Siapa yang melaporkan? Siapa yang dilaporkan? Terbuka saja. Hei Jokowi, siapa yang kau laporkan? Abraham Samad misalnya, Roy Suryo misalnya, Kurniati Darwani. Nggak ada masalah juga. Tapi jangan membangun narasi seolah-olah tidak tahu, buang badan kepada proses penyelidikan. Begitu selesai penyelidikan, muncul 12 nama. Seolah-olah nanti kalau ada tindakan yang dolim kepada 12 nama, bukan tanggung jawab saudara Jokowi Dodo sebagai pelapor, nanti dibuang badan kepada relawan-relawannya. Nah akhirnya adu domba dengan relawan begitu. Anda nggak perlu merasa hebat mengajarkan Pak Jokowi ya. Saya juga tidak nggak enak merasa juga hebat terhadap ngomong saudara. pribadi Jadi Anda. saudara tadi jangan ngajari saya langkah hukum yang perlu saya tempuh dan tim saya. Itu pesan saya. Kamu tuh udah menang berapa banyak perkara? Kamu nggak usah ngajari saya. Nggak perlu menang. Saya bicara kebenaran. Kebenaran tidak peduli siapa menang kalah. Saya juga Tapi harus bicara ditegakkan. kebenaran. Itu Ya, pesan ini. moralnya. Oke, Saya gantian. Kalau Saya kebenaran baik dimenangkan bangsa dengan yang menegakkan intervensi kebenaran. kekuasaan, Jadi tidak bernilai. Ya. Dan rakyat Bang semuanya Gosin. akan melihatnya. Ya, gantian biar dijawab dulu. Anda Nanti saya beri fokus saja. kesempatan menjawab. Silakan, Bang Silver, silakan. Jadi kembali lagi, kita nggak usah bangun framing-framing yang menurut saya sih nggak perlu ya. Bagaimana sekarang ini ya kan, Bang Hosinudin dan kawan-kawan memberikan argumen yang baik ya kan kepada masyarakat. Umpamanya Roy Suryo melakukan ini, itu kenapa gitu loh. Jadi daripada kita melebar kepada hal-hal yang Nggak usah Anda mau ngajari mengajarkan kami lah. presiden dua Silakan kali. berstatement. Saya paling tidak suka diajari orang lain yang sok lebih Anda tahu ini dari saya. katakan Anda ngomong Pak Statement Jokowi saja aja yang Jokowi. langsung. Ke pokok gini loh, masalah. Anda sebagai manusia beradab, tolonglah hormati orang Kalau lain. hormati saya Walaupun juga nggak usah Anda ngajari berbuat. saya. Saya hormati Anda. Ya Saya udah panggil fokus aja kepada Anda masalahnya. ngomong. Tidak perlu bicara tentang Ya. harusnya. Jadi Anda nggak perlu mengajari presiden 2 kali. Anda siapa? Anda Loh, bukan. saya tidak pernah Anda mengajari ngerti Anda. jadi Saya fokus kepada saudara Joko Widodo. Saudara bukan kuasa hukum saudara Joko Widodo. Nggak usah ngomong gede, Hosinudin. Anda juga nggak usah ngomong besar, Sylvester. Ya, jadi intinya kau nggak perlu, kau bukan orang hebat di Republik Kau juga ini. bukan orang biasa. Presiden Jokowi, Kau orang biasa. dia Kau kalau bukan menjadi orang hebat. presiden, Ya, dia lebih Bapak-bapak. tahu hukum daripada Anda. Ya, Bapak-bapak, Intinya kalau itu. seperti ini penonton kita tidak akan mendapatkan manfaat atau informasi. Sebentar ya, saya mau tanya satu hal dulu ke Bang Silver. Artinya langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya menurut Anda dari kacamata Anda sebagai praktisi hukum, ya kan, itu sudah tepatkah? Kemudian kalau sudah tepat, reasonnya apa menurut Anda? Sudah sangat tepat, ya kan, termasuk Mabes Polri sudah sangat profesional, sudah sangat tepat, karena apa yang dilakukan sekarang ini sesuai prosedur hukum yang berlaku, gitu loh. Nggak ada diistimewakan, makanya saya bilang tadi pemeriksaan di Solo,
Karena memang yang diperiksa banyak orang, mereka harus terbang ke sana gitu loh. Terus kemarin itu memang Pak Jokowi dalam tahap pemulihan. Ya kan, beliau diobservasi oleh dokter. Memang bisa beliau katakanlah jalan di seputar Solo. Tapi kalau harus naik pesawat, ya kan ada orang yang ketika diobservasi itu dokter mengatakan nggak boleh. Contohnya ibu yang hamil atau ada orang dengan kasus-kasus sakit apa gitu kan. Nah ini juga kita nggak tahu. Tapi intinya waktu pemeriksaan di Polda Solo itu, Polres Solo itu banyak orang lain juga diperiksa di lounge itu. Jadi bukan hanya Pak Jokowi yang diistimewakan. Tapi kalau menurut saya nggak bagus lah membangun framing-framing seolah-olah Pak Jokowi diistimewakan gitu loh. Terus Soal Pak nama Jokowi itu kemudian muncul dari Polda, tidak disebutkan oleh Pak Jokowi, Pak Jokowi tidak menuding, kata Iya. Pak Gosin seolah buang badan begitu, Anda setuju nggak? Gimana Bang Silver, Anda setuju nggak soal buang badan itu yang tiba-tiba muncul nama-nama yang enggak ya, itu memang dari Polda yang menemukan ya kan indikasi tersangka atau terlapornya ya. Jadi memang saya pun nggak tahu tiba-tiba udah ada muncul nama itu ya kan, bukan saya ya karena saya saksi kan, Ya. saksi pelapor ya kan. Jadi intinya itu kan kewenangan dari Polda. Mestinya teman-teman itu gugatlah Polda itu gitu loh. Entah Oke. gugatan pakai apa terserah lah ya kan. Kalau kita hanya ngomong ini kan berarti kan kita membangun narasi yang sesat dan ini nggak bagus buat bangsa kita gitu. Oke, baik. Sebentar.